Om Swastiastu. Good morning students, how are you? Apa kabarnya anak-anak? Misali harap kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online ini. Judul video kita kali ini adalah She has long hair. In this video, we are going to learn about. Di video ini, kita akan belajar tentang 1. The functions of body parts. 2. The adjectives of body parts. And 3. Have and has. Tentang apa saja ya itu? Ayo kita cari tahu. 1. The functions of body parts. Fungsi bagian-bagian tubuh. Di sini Miss Sally akan berikan beberapa contoh fungsi-fungsi bagian tubuh dalam bahasa Inggris ya. Sekarang bisa kalian lihat ada gambar salah satu bagian tubuh, yaitu mulut. Di bawahnya ada fungsinya dalam bahasa Inggris. Dan di paling bawah adalah arti dalam bahasa Indonesia. Miss Sally akan bacakan bahasa Inggrisnya dan kemudian kalian ulangi. Untuk artinya bisa kalian baca sendiri ya. Jika videonya terlalu cepat, kalian bisa pause dulu. Setelah itu, bisa kalian lanjutkan kembali. Sekarang, ayo kita mulai. Repeat after me. Mouth is for speaking. Tongue is for tasting food. Nose is for smelling. Eyes are for seeing. Hands are for holding things. Ears are for hearing. Legs are for walking. Two. The adjectives of body parts. Kata sifat bagian-bagian tubuh. Selanjutnya, Miss Sally akan memberikan beberapa contoh kata-kata sifat yang menerangkan beberapa bagian-bagian tubuh ya. Di sini sekarang bisa kalian lihat dua gambar perempuan ya. Yang di sebelah kiri berambut pendek dan di sebelah kanan berambut panjang. Di masing-masing gambar ada adjectives-nya atau bagian-bagian tubuh yang diterangkan ya. Dan di paling bawah bisa kalian lihat artinya. Miss Sally akan bacakan kembali, kemudian kalian ulangi. Miss Sally mulai dari gambar di sebelah kiri. Repeat after me. Short hair. Long hair. Straight hair. Wavy hair. Curly hair.
bald head. Flat nose. Pointed nose. The last but not least, 3. Have and has. Have dan has mempunyai arti yang sama ya, yaitu mempunyai. Tetapi keduanya memiliki perbedaan ya. Ada yang sudah tahu perbedaannya? Kalau belum, ayo kita cari tahu. Di sini kita punya gambar seorang perempuan berambut pendek. Di sebelah gambar tersebut ada tiga simbol. Yang pertama adalah simbol plus, adalah untuk kalimat positif atau kalimat biasa. Di bawahnya simbol minus adalah untuk kalimat negatif atau kalimat yang mengandung kata tidak. Kemudian yang terakhir adalah tanda tanya untuk kalimat, ya tentu saja kalimat tanya. Nah sekarang ayo kita baca kalimat yang ada tanda plusnya. I have short hair, yang artinya saya mempunyai apa? Mempunyai rambut pendek. Sekarang silahkan kalian perhatikan kata have yang dilingkari. Kata have ini seperti yang Miss Sally bilang tadi, artinya mempunyai dan digunakan oleh subjek atau orang, yaitu I, you, they, we, dan jika orangnya atau subjeknya lebih dari satu. Misalnya Tika and Mia. Kemudian kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat negatif. I do not have short hair. Saya tidak mempunyai rambut pendek. Kata do not yang digaris bawahi tersebut artinya tidak. Kalian perhatikan kata do yang dilingkari. Nah, kata do dalam do not ini juga digunakan jika subjeknya I, you, they, we, dan subjek lebih dari satu. Kemudian yang terakhir kita ubah kalimatnya menjadi kalimat tanya. Do you have short hair? Apakah kamu mempunyai rambut pendek? Kemudian kalian perhatikan di kalimat tanya ini, ya, seperti yang Miss Sally bilang, jika subjeknya I, you, they, we, dan lebih dari satu, dia menggunakan do di paling awal. Untuk jawabannya, jika iya, yes, I do. Jika tidak, no, I do not. Seperti Miss Sally jelaskan sebelum-sebelumnya, jika di pertanyaan menggunakan you, maka jawabannya menggunakan I. Kemudian perhatikan di kalimat tanya juga menggunakan kata do dan ditaruh di paling awal. Dan di jawaban yes dan no juga ada kata do. Kemudian untuk contoh yang kedua, juga gambar perempuan ya, tetapi dia mempunyai rambut panjang.
Sama seperti tadi, kita akan belajar 3 bentuk kalimatnya. Yang pertama positif, kedua negatif, dan ketiga kalimat tanya beserta jawabannya. Nah, sekarang ayo kita lihat kalimat positif. Kita baca, she has long hair. Dia perempuan ya. Dia mempunyai rambut panjang. Silahkan kalian perhatikan kata has yang dilingkari. Has ini artinya juga mempunyai. Tetapi has ini digunakan jika subjek atau orangnya adalah she, he, it, dan subjek hanya satu orang. Misalnya Ariana. Kemudian untuk kalimat negatif, she does not have long hair. Dia tidak mempunyai rambut panjang. Kemudian kalian perhatikan kata does yang dilingkari. Jika dicontoh sebelumnya menggunakan kata do, maka di sini kita menggunakan kata does. Kata does ini sama seperti has, digunakan jika subjeknya she, he, it, dan satu orang subjek. Kemudian kalian perhatikan juga kata has dan kata have. Di kalimat positif, kita menggunakan kata has. Tetapi di kalimat negatif, kita kembali menggunakan kata have. Jadi, kata has ini hanya digunakan di kalimat positif. Kemudian, kita ubah ya kalimatnya menjadi kalimat tanya. Kita baca, does she have long hair? Apakah dia mempunyai rambut panjang? Di sini bisa kalian lihat bahwa di kalimat tanya juga menggunakan does dan have. Does di paling awal, kemudian diikuti oleh subjek, dan setelah subjek kata have. Untuk jawabannya, jika iya, yes, she does. Jika tidak, no, she does not. Karena subjeknya adalah she, maka jawabannya juga menggunakan she. Dan karena di pertanyaan menggunakan does, di jawaban juga menggunakan does. Untuk kesimpulan bagian 3, have dan has bisa kalian lihat di sini ya. Di sebelah kiri kolom A untuk subjek I, you, they, we, dan nama orang lebih dari satu. Di sebelah kanan kolom B untuk subjek she, he, it, dan nama orang hanya satu. Kita lihat kolom A sebelah kiri. Jadi untuk kolom A, di kalimat positif menggunakan kata have. Kemudian di kalimat negatif dan kalimat tanya menggunakan kata do. Misalnya, do not have, do, titik-titiknya ini diisi subjek ya. Have, yes, do, no, do not. Kemudian di kolom B untuk subjek she, he, it, dan nama satu orang, di kalimat positif menggunakan has.
Kemudian di kalimat negatif dan kalimat tanya menggunakan does. Dan kata has-nya berubah atau kembali menggunakan have. Contohnya, does not have. Does have. Yes does. No does not. Nah, anak-anak, itu dia tadi ya penjelasan Miss Sally untuk materi kita kali ini. Miss Sally harap kalian sudah menyimak dan bisa memahaminya dengan baik. Untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini, Miss Sally cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Miss Sally tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. See you, sampai jumpa.